Dear my diary, sore itu aku baru selesai mengerjakan tugas dari kampus. Aku pergi ke teras rumah untuk meregangkan otot-otot badanku. Aku melihat di sekitar rumahku yang ternyata ada salah satu tetangga yang rumahnya dipenuhi dengan ibu-ibu komplek. Rupanya tetanggaku telah meninggal dunia tepat pada saat dia akan melahirkan seorang bayi. Namun sayangnya nyawa dari keduanya tak bisa terselamatkan. Akhirnya aku pun pergi untuk melayat tetanggaku itu. Rupanya sang bayi meninggal di dalam kandungan dan sang bayi masih di dalam perut sang ibu. Hatiku merasakan kesedihan. Teringat harusnya ini adalah hari bahagia mereka menyambut sang buah hati. Tak terasa pagi pun tiba. Tetanggaku itu siap-siap akan mengebumikan sang almarhum. Aku sebagai tetangga juga ikut mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Pada saat itu, tiba di pemakaman umum, aku merasa heran karena ada hal yang tak biasa dari cara orang-orang memakamkannya. Seperti ada pohon kamboja yang sengaja ditanam di bagian kepala makam. Terus ada juga yang bawa kacang goreng yang niatnya akan ditanam di bagian kaki makam. Semua itu juga tak luput dari perhatianku. Mau nanya tapi takut. Akhirnya aku biarkan saja. Almarhum ini punya anak yang dia adalah teman bermain waktu aku kecil. Dia sadar kebingunganku ini. Dia pun inisiatif memberitahu apa maksud dari yang aku pikirkan. Dia bilang kamboja itu adalah supaya almarhum menjaga pohon itu dan jadi tempatnya berteduh. Yang kedua adalah kacang goreng. Itu untuk dia supaya nggak pergi kemana-mana karena menjaga kacang itu sampai tumbuh. Yang padahal sebenarnya kacang itu tidak akan pernah tumbuh sampai kapanpun. Semua itu tak lepas dari mitos masyarakat yang apabila ada orang meninggal pada saat melahirkan, dia akan gentayangan mencari sosok perempuan yang akan menjadi seorang ibu juga. Ya, temanku sih nggak percaya sama hal kayak gitu. Karena dasarnya pada saat kita meninggal, maka kita akan kembali pada Sang Pencipta. Akhirnya pemakaman pun selesai. Kami semua yang datang satu persatu pulang. Dan tidak lupa aku mengucapkan bela sungkawa pada temanku yang sekarang menjadi piatu. Malam pertama setelah pemakaman, ada ibu-ibu sedang mengobrol di depan rumahku. Samar-samar, aku mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi, pas mau maghrib, si ibu siap-siap mau wudhu di kamar mandi. Dia mendengar suara tangis yang lama-lama makin kencang saja. Si ibu jadi parno sendiri. Terus ceritalah ke tetangga yang lain. Dan ternyata gak cuma dia yang dengar. Ada 3 tetanggaku yang mendengar juga. Bahkan ada yang melihat sosok wanita sedang duduk menggendong anaknya di depan rumahnya. Aku jadi merinding juga dengar itu. Masa mungkin mitos itu benar, pikirku. Kalaupun iya, mungkin saja itu makhluk lainnya, bukan si almarhum. Dari hari ke hari, terus saja ada cerita baru yang menyeramkan dari para tetanggaku. Sampai pas aku beli sate, si tukang sate cerita kalau dia tadi abis didatengin sosok perempuan bawa bayi yang beli sate dengan pakaian daster warna putih. Mukanya pun pucat. Cuman si tukang sate masih berpikir positif aja. Kalau si wanita itu mungkin sedang sakit, makanya mukanya pucat. Cuma pas dia jalan pergi sambil bawa sate, si tukang sate lupa untuk minta bayarannya. Alhasil si tukang sate manggil wanita itu. Pas si wanita berbalik, si wanita tertawa. Yang terdengar sangat menakutkan dengan muka yang berubah menjadi seram. Dan sate yang dipegang wanita itu pun jatuh berhamburan di tanah. Akhirnya, karena banyak kejadian-kejadian yang dialami warga sekitar, Pak RT memanggil tetua di komplek dan ustadz yang biasa memberikan ceramah.
agar bisa ada solusi atas teror menyeramkan dan meresahkan ini. Akhirnya sampailah si tetua dan Pak Ustadz ini seperti berkomunikasi dengan makhluk yang mengganggu tersebut. Setelah mereka berkomunikasi dengan sosok itu, mereka pun memberikan informasi terkait apa yang dia inginkan sehingga meneror warga sekitar. Semua itu karena sosok itu tidak suka pada orang-orang yang menggunjing dan mengolok-olok dia semasa hidupnya. Dia masih dendam dan merasa sakit hati. Hanya mungkin tetua ini sudah bernegosiasi dengan sosok itu. Dia tidak akan mengganggu lagi asalkan selama 7 hari ini harus mengadakan pengajian untuk mendoakan khusus dia agar dia bisa tahu jalan pulang. Hikmah dibalik kisah ini mungkin banyak hal yang bisa aku pelajari, bahwa urusan dengan Tuhan mungkin bisa mendapatkan pengampunan langsung. Hanya jika kita berurusan dengan manusia yang belum terselesaikan, maka bisa saja dibawa sampai kita meninggal nanti. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu.